Selamat malam, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Kristu Tanto, Patrick Patirane. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa dapat Anda ikuti kilas berita utama malam ini. Malam takbiran perayaan Idul Fitri di Kota Namlea, Kabupaten Buru berlangsung meriah. 226 narapidana di Maluku menerima remisi khusus Idul Fitri, 2 diantaranya langsung bebas. Demikian berita utama malam ini, kini kita ikuti berita selengkapnya. Empat orang tewas akibat bentrok antar warga Desa Hitu dan Wakal, Maluku Tengah sore kemarin. Bentrok tersebut dipicu kecelakaan lalu lintas di perbatasan Desa Hitu dan Desa Wakal. Pasca bentrok antar warga sore kemarin, situasi di Desa Hitu dan Desa Wakal, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah sore ini berangsur-angsur kondusif. Aparat gabungan TNI Polri dengan senjata lengkap berjaga-jaga di perbatasan kedua desa dan melakukan penyekatan. 2 kendaraan taktis juga disiagakan untuk mengantisipasi bentrok susulan. Meski demikian, siang tadi 1 rumah di Desa Wakal kembali dibakar orang tak dikenal. 4 orang yang dilaporkan tewas, 1 diantaranya akibat terkena peluru. Polisi masih mengidentifikasi lokasi bentrokan serta menyusut pelaku penembakan dan pembacokan dalam bentrokan itu. Bentrok dipicu kecelakaan lalu lintas di Desa Hitu siang kemarin. Korban seorang anak mengalami luka lecet. Namun peristiwa itu memicu bentrok antar warga di kedua desa itu. Riki Nikiulu Kurniawan melaporkan. Malam takbiran perayaan Idul Fitri di Kota Namlea, Kabupaten Buru berlangsung meriah. Arak-arakan keliling kota sudah merupakan tradisi dalam merayakan Idul Fitri setelah berpuasa selama Ramadan. Menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah, ribuan umat muslim di Kota Namlea, Kabupaten Buru merayakan takbir dengan melakukan konvoi kendaraan di Kota Namlea, Kabupaten Buru Sabtu malam. Malam takbiran itu diisi dengan arak-arakan menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 keliling kota. Warga non-muslim yang berada di Kota Namlea juga ikut dalam kemeriahan tersebut. Hal ini membuktikan solidaritas antar umat beragama di Kabupaten Buru sangat baik. Ribuan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah menjadi satu menyusuri sejumlah ruas jalan di Kota Namlea. Bukan hanya dari Kota Namlea, ribuan orang dari kecamatan lain juga larut dan ikut berpawai pada malam takbiran tersebut. Pawai takbiran itu mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri. Dari Namlea, Eren Stasi Jawa melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Muhammad Saleh Tio bersama istri menggelar open house Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Open house yang dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan itu dihadiri pegawai maupun purna bakti yang pernah mengabdi di kantor tersebut. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Muhammad Saleh Tio bersama istri menggelar open house di kantor Dinas Pendidikan Maluku kemarin. Kadis Pendidikan bersama istri tiba di kantor Dinas Pendidikan tepat pukul 13.00 waktu Indonesia bagian timur.
Kedatangan Saletio bersama istri sambut para pejabat eselon 3 maupun 4 serta pegawai lainnya. Suasana ketegangan yang selama ini dirasakan ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara sepertinya dilupakan. Semua bergembira dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah kemarin. Suasana kebersamaan dalam satu hubungan kekeluargaan tergambar dalam acara open house tersebut. Saling berjabat tangan dan memohon maaf lahir dan batin keluar dari lubuk hati yang paling dalam tergambar dalam suasana tersebut. Sebagai Kepala Dinas, Muhammad Saletio mendatangi seluruh pejabat eselon 3 dan 4 serta pegawai lainnya satu persatu untuk saling berjabat tangan dan memohon maaf lahir dan batin. Pegawai yang berjabat tangan pun memohon maaf terhadap pimpinannya yang mungkin secara sadar maupun tidak sadar telah menimbulkan ketersinggungan dalam tugas sehari-hari sebagai abdi negara. Selain pegawai dan keluarga, open house tersebut juga dihadiri Purna Bakti yang pernah mengabdi dinas tersebut serta masyarakat lainnya. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas beserta jajarannya juga dihibur oleh tarian yang dibawakan 3 tim tari yang ditampilkan masyarakat. Acara open house Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku ini telah berlangsung selama kepemimpinan Muhammad Saletio menjabat sebagai Kepala Dinas tersebut. Pelaksanaan open house Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sebagai upaya meningkatkan kebersamaan serta tali silaturahmi di antara sesama pegawai di dinas tersebut. Kegiatan open house yang dilaksanakan sejak pukul 13.00 tersebut berakhir pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Otis Kotadini melaporkan. ...226 narapidana di Maluku menerima remisi khusus Idul Fitri, 2 diantaranya langsung bebas. Sementara usulan remisi bagi 17 narapidana di Maluku tidak dikabulkan Menteri Hukum dan HAM. Bersamaan dengan Idul Fitri 1438 Hijriah, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan remisi kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Di Maluku sebanyak 226 narapidana beragama Islam mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun ini dari 243 orang yang diusulkan. Dari penerima remisi, 3 narapidana dinyatakan bebas. 1 dari narapidana yang bebas terdapat di Lapas Kelas 2 Ambon, sementara 2 lainnya di Lapas Tual. Pembacaan dan penyerahan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi di Lapas Kelas 2 Ambon berlangsung usai sholat Id. Di Lapas Kelas 2 Ambon sebanyak 135 orang narapidana yang diusulkan, namun yang diberikan remisi hanya 122 orang. 121 orang menerima remisi RK1 dan 1 orang mendapatkan remisi RK2 atau langsung bebas. Kepala Lapas Kelas 2 Ambon Lasamsudin mengatakan mereka yang diusulkan untuk menerima remisi tahun ini telah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Remisi yang kami berikan pada hari ini yaitu remisi khusus Idul Fitri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa remisi yang diberikan kepada seluruh warga binaan itu mereka sudah dinilai baik karena mereka sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam aturan perundangan. Lasamsudin minta narapidana di Lapas Kelas 2 Ambon selalu mentaati tata tertib selama di lapas dan berupaya melakukan perubahan pola pikir dan tingkah laku. Kepada narapidana yang dinyatakan bebas agar berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat berakibat hukum pidana selama di lingkungan masyarakat. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, akibat sakit jiwa, seorang pria di desa Waifusi, Buru Selatan dipasung keluarganya. Kakinya diikat dengan rantai dan ditempatkan di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa. Menurut keluarga, pria tersebut telah menderita gangguan jiwa lebih dari 25 tahun. Ode Kalidupa namanya. Pria berumur 35 tahun warga desa Waifusi, Kecamatan Namrole, Buru Selatan ini sudah 5 bulan mendekam di sebuah gubuk kecil akibat gangguan jiwa yang dideritanya 25 tahun lalu. Kakinya diikat menggunakan rantai. Ode terpaksa diikat dan diasingkan karena sering mengamuk jika penyakitnya kambuh. Ode pun sering membuang kotorannya di sembarang tempat.
Hal tersebut membuat pihak keluarganya malu kepada warga setempat dan mengasingkan Ode ke sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Lainu Kalidupa, keluarganya mengaku akibat keterbatasan biaya, Ode tidak dapat melanjutkan pengobatan secara intensif. Lainu mengungkapkan penyakit Ode pernah sembuh dengan bantuan obat. Namun saat obatnya habis, Ode pun kambuh sakitnya. Lainu berharap pemerintah setempat peduli dan membantu proses pengobatan bagi Ode yang mengalami gangguan jiwa. Bukan sih ada reaksi dia sembuh, tapi kayaknya kekuatan obat saja. Iya, karena dia tidak mencukupi keadaan ekonomi saya paling setengah mati. Bapak Josu, keadaan Josu, usia lagi, mana usia, belum keluar jauh. Dari Namrole, Eren Staksi Jawa melaporkan. Pemirsa, masyarakat Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram, bagian timur membutuhkan lembaga keuangan berupa bank. Hal ini untuk menunjang aktivitas perekonomian mereka. Dengannya masyarakat dapat menabung dan memanfaatkan fasilitas kredit pada bank. Roda perekonomian masyarakat di Kecamatan Pulau Gorom akan semakin baik bila tersedia lembaga jasa keuangan seperti bank. Dengannya, masyarakat dapat menabung dan mengelola keuangan mereka secara baik. Pentingnya bank di wilayah itu juga agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kredit berupa kredit usaha kecil dan menengah untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Langkah ini perlu dilakukan mengingat selama ini masyarakat Kecamatan Pulau Gorom secara umum masih berada dalam pola hidup konsumtif. Pendapatan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan lebih banyak dihabiskan untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari tanpa menabung di lembaga keuangan seperti bank demi kebutuhan di masa depan. Karena tidak ada bank, masyarakat terutama para pegawai negeri sipil yang ingin menabung harus ke Kecamatan Seram Timur atau ke Kota Bula atau Kota Ambon hanya untuk menabung atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Anggota DPR Seram Bagian Timur Hussein Kelilau mengatakan pihaknya mendorong agar pemerintah daerah Seram Bagian Timur untuk membangun bank di Pulau Gorom. Hal ini juga telah dibicarakan dengan Bank Maluku maupun BRI untuk membuka cabang atau unit di sana. Menurut Kelilau, direncanakan tahun ini bank akan segera dibuka di Pulau Gorom. Semua dari DPRD dan pemerintah daerah otomatis saya minta juga supaya masyarakat itu juga betul-betul untuk putaran uang itu betul-betul untuk mereka punya penghasilan kalau bisa untuk menabung, sehingga proses bagaimana supaya masyarakat ini bisa punya hidupnya berjalan dengan baik. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, jalur etape kedua Tour de Molucas yang awalnya direncanakan melewati kawasan SS, kini dirubah melewati Kobisonta. Perubahan dimaksudkan agar peserta bisa menikmati kawasan Taman Nasional Manusela. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habibah Saimima mengakui ada perubahan etape pada lomba balap sepeda bertaraf internasional itu. Usai rapat koordinasi bersama SKPD terkait di kantor Gubernur Maluku beberapa waktu lalu, Habibah Saimima menyatakan jalur etape kedua pada Tour de Molucas 2017 telah dirubah. Jalur etape kedua yang ditetapkan sebelumnya melewati tanjakan SS dirubah ke arah Kobisonta. Hal ini sesuai permintaan panitia untuk dapat melewati kawasan konservasi alam Taman Nasional Manusela. Sementara untuk etape lain yaitu 1, 3, 4, dan 5 tidak mengalami perubahan. Tour de Molucas akan berlangsung dalam 5 etape. Etape pertama dimulai dari Piru ke Masohi, kedua Waipia Bula melewati Kobisonta, ketiga Pulau Wahai, keempat Masohi Kairatu, dan terakhir Pantai Wisata Namalatu ke Kota Ambon. Pada titik-titik perhentian, para peserta akan menikmati objek wisata daerah setempat. Yang diinginkan mereka melewati kawasan Manusela, akhirnya rutenya dirubah dari Waipia ke Kobisonta. Nah, nanti dari Kobisonta ke Wahainya, ke Bula ditransfer dengan mobil. Nanti baru etape berikutnya tidak ada perubahan. Etape ketiga dari Bula ke Wahai dan etape keempat dari Masohi ke Kairatu, tidak ada perubahan.
begitupun juga Ambon. Samima berharap pihak perbankan di daerah ini membantu peningkatan akomodasi perhotelan dan penginapan, terutama pada 3 kabupaten penyelenggara, SPB, Maluku Tengah, dan SBT. Tour de Molucas akan berlangsung pada 18 September nanti yang ditandai dengan grand opening. Sehari sebelumnya akan dilakukan Fun Bike City Tour yang melibatkan masyarakat. Melkilatus Saule Sarles Bolaman, laporkan.